tampak snack yang ditawarkan oleh PO TVD by Efisiensi. Halo semuanya, selamat pagi. Aku ucapkan dari dalam kabin bus safari. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin dulu nih untuk yang sedang liburan, selamat untuk berlibur di Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Semoga liburannya menyenangkan. Nah, di perjalanan kali ini kita akan ngetrip lagi dengan bus salah satu pemain baru dari kota Cilacap. Nah, dia baru-baru ini buka rute dari Cilacap menuju ke Malang. Nah, jadi posisi sekarang aku lagi ada di Jawa Tengah, tepatnya di Salatiga, dan kita akan melakukan perjalanan menuju ke kota Solo atau ke Kartasura. Setelah itu kita akan naik bus yang akan mengantarkan kita menuju ke Malang. Nah, for your information, untuk bus yang kita naiki saat ini adalah bus safari. Jadi untuk tarif dari bus safari dari Salatiga ke Solo PP itu sekitar 25.000. Nah, sebenarnya di rute ini itu ada banyak teman-teman yang melayani rute Solo Semarang Salatiga. Salah satunya adalah Safari ini yang kita naiki, terus Royal Safari yang warna hijau, kemudian PO Ismo kalau nggak salah, terus Raja Wali itu juga ada. Nah, kalian bisa pilih tuh seminat kalian pengen nyobain bus apa yang akan mengantarkan kalian ke Solo. Nah, jadi di perjalanan kali ini tuh sebenarnya aku udah beli tiket kereta teman-teman dari Semarang ke Surabaya. Itu nanti malam naik Erlangga, tapi tak pikir-pikir itu kalau naik Erlangga itu capek juga teman-teman. Yang pertama, nanti di Surabaya itu kita nunggu 5 jam. Jadi 5 jam itu tengah malam, wah itu rasanya bener-bener capek banget teman-teman. Aku pernah beberapa kali naik kereta tersebut, tapi untuk saat ini aku pikir-pikir sebenarnya murah juga, tapi dengan konsekuen kita akan istilahnya itu nganggur gitu, nggak ngapa-ngapain selama 5 jam. Nah, oleh karena itu aku putusin untuk naik bus TVD sekaligus nyobain salah satu pemain dari Jawa Tengah yang baru-baru ini launching rute terbaru di Malang Cilacap. Nah, jadi untuk tarifnya nanti aku akan spill di tengah perjalanan. Dan apakah worth it daripada kereta yang saat ini juga merupakan salah satu kompetitor yang mungkin ya plus minus juga ya di rute Malang Jogja, Malang Solo. Nah, jadi lebih murah mana dan lebih worth it mana daripada kereta. Nah, kalian simak aja videonya sampai tuntas. Nah, jadi sebenarnya untuk bus safari ini adalah salah satu bus asli dari Salatiga. Jadi ada beberapa ya, sekarang itu terpecah menjadi 2 atau 3 gitu. Jadi ada Royal Safari, terus ada Safari, Lux, dan Taruna teman-teman. Nah, kemudian ada lagi yaitu kalau kalian udah familiar ya, yaitu bus Blue Star. Itu juga asli dari Salatiga. Nah, ini dia. Nah, untuk nomor telepon dari PO Safari ada di sini. Nah, ini dia bus asli dari Salatiga. Nah, jadi kota Salatiga itu hampir 11-12 kayak kota Malang, teman-teman. Nah, itu dia teman-teman, Terminal Boyolali. Nah, untuk rute dari bus ini itu sebenarnya nggak lewat tol teman-teman. Jadi bisa dibilang ya kita bisa menikmati perjalanan yang lumayan cakep sih. Nah, itu di depan pecahan dari Safari Group. Nah,
itu dia. Nah, kita akan melewati garasi Pandawa Boyolali. Nah, ini dia teman-teman, divisi Boyolali. Oke teman-teman, jam 11 kita tiba di Kartasura. Kartasura atau Kartosuro ya? Kartosuro. Jadi untuk perjalanan kita hari ini, kita mulai dari sini, dari Kartosuro menuju ke Malang, bareng salah satu armada TVD, salah satu PO juga yang baru-baru ini sekitar 6 hari, seminggu yang lalu lah, buka rute dari Cilacap menuju ke Malang. Nah, jadi ini posisinya aku ada di pertigaan Tugu. Nah, kita cari teman-teman untuk agen bus TVD. A few moments later. Oke teman-teman, jadi ternyata ini agak sedikit mengecewakan ya. Karena apa? Karena tadi waktu pesen tiket, jadi aku kan pesen tiketnya sekitar jam 8 pagi tadi, untuk titik naik di Solo. Kalau dari arah barat itu kan di Kartasura teman-teman. Nah, tadi aku diarahkan untuk turun di area Tugu. Nah, jadi untuk naiknya itu di area Tugu teman-teman, dekat Tugu Kartasura. Akan tetapi untuk agen dari bus TVD sendiri itu ternyata jauh dari Tugu. Alhasil tadi kalau misalkan mau naik itu harus jalan kaki dulu dari agen. Nah, aku pikir-pikir kalau aku mau nadu ke agen itu kan jauh teman-teman, sekitar 600 meter lah, dan barang bawaanku itu banyak. Jadi agak sedikit kerepotan sih. Biasanya kan kalau kita naik bus itu kan naik dari depan agennya pas. Jadi di depan agen itu kan langsung jalan. Nah, itu biasanya naik di depannya pas. Nah, menurut info dari kru itu untuk sekarang memang masih belum masuk di terminal Tirtonadi Solo. Jadi kayaknya sih harusnya kalau misalkan dari terminal Tirtonadi Solo itu kan dia lurus ke arah Kartosuro, kemudian nanti masuk di Colomadu teman-teman. Nah, untuk yang saat ini tadi tuh sepertinya miskomunikasi deh daripada customer. Nah, customernya aku tanya yang waktu pembelian tiket, ini beneran ada nggak sih untuk agen di Kartosuro? Katanya ada, tapi nggak tahu buka apa enggak. Loh, itu kan sebagai customer itu harusnya lebih tahu ya daripada si pelanggannya gitu. Jadi agak bingung ini mau naduh di mana. Akhirnya di depan warung di sini ada tempat duduk. Ya, kalau pikir-pikir kalau mau ke arah mana agen itu bisnya nggak lewat agen teman-teman. Karena di belakang sana itu bisnya dari arah Klaten Jogja, dia lewatnya Tugu Kartasura, kemudian belok ke kiri ke arah tol Colomadu. Nah, untuk agennya itu dia belok ke kanan teman-teman. Nah, jadi di situnya pun udah berlawanan. Ya udah, aku mending tunggu di sini aja sekalian. Ya walaupun dibilang area tempat tunggu penumpang itu ya juga ya gimana gitu, ya perlu dievaluasi lagi sih untuk PO efisiensi. Kalau memang di Solo memang belum masuk, itu ya bisa inilah membantu penumpang untuk lebih mudah mengakses titik naik
dan turun, terutama di titik naiknya itu teman-teman. Selain menjadi titik naik maupun turun, Kartosuro juga menjadi salah satu pintu gerbang masuk menuju ke kawasan Yogyakarta. Nah, jadi banyak sekali nih bus-bus pariwisata yang akan berwisata ke arah Jogja maupun sebaliknya. Oke teman-teman, ini jam 1:10. Kita berada di Masjid Said Al-Islam yang deket dengan lokasi titik keberangkatan kita nanti, yaitu di Tugu Kartosuro. Nah, jadi daripada kita nunggu di sana, jadi di sebelahnya Tugu itu kan sebenarnya ada tempat untuk duduk ya, cuman kayak kurang nyaman gitu teman-teman. Jadi aku putusin untuk tadi sholat dulu, kemudian ya sembari kita ngemper di halaman masjid. Nah ini jadi masjidnya ini khas Jawa ya, maksudnya bangunannya tuh kayak arsitek apa ya, unik gitu, kesannya tuh sangat-sangat klasik, terutama di ornamen-ornamennya pun loh. Itu di belakang kita itu bener-bener Jawa kental gitu teman-teman, keren sih. Dan ini untuk cuaca di daerah Kartosuro ini, untuk kalian yang mungkin tinggal di sini ya, ini lumayan sih, lumayan panas teman-teman, sekitar 33-34 lah. Nah jadi setelah ini kita akan balik lagi menuju ke Tugu karena busnya akan tiba sekitar 30 menitan lagi, akan tiba di titik keberangkatan. Oke teman-teman, itu dia bus yang akan kita naiki, TVD warna hijau. Oke. Oke teman-teman, kita udah ada di dalam bus TVD yang akan mengantarkan kita menuju ke Malang. Nah, jadi setelah tadi nunggu sekitar 3 jam di Kartosuro, akhirnya kita naik juga. Nah, kemungkinan ini pemberhentian terakhir atau penjemputan penumpang terakhir di daerah Jawa Tengah. Nah, setelah ini kita akan masuk di tol Colomadu, dan nanti sih bakal mampir di rest area gitu teman-teman. Tapi di kilometer berapa aku kurang paham, nanti kita lihat aja. Dan untuk fasilitas, setelah ini kita akan lihat-lihat fasilitas yang ada di dalam bus TVD. Nah, setelah ini kita akan masuk di tol Colomadu. Jadi ini kayaknya sih sebentar lagi mau ditutup teman-teman, gerbang tol Colomadu, dan akan langsung dilanjutkan ke Jogja. Jadi yang mau ke Jogja nggak usah jauh-jauh, turun di Colomadu. Nah tadi kalau dari arah Salatiga itu kita lurus teman-teman, lurus ke sana. Oke teman-teman, setelah kita masuk kita dibagikan snack. Jadi untuk tiket bus TVD ini sudah include snack teman-teman. Oke, setelah ini kita akan buka, kemudian kita dapat air mineral. Wah, ini cocok nih. Dia ukurannya gede, atau ukuran tanggung sih. Istilahnya tuh sekitar 6
Gak sampai 600, cuman 550. Tapi lumayan lah. Dapat minum. Udah, itu aja. Nanti kita lihat isi dari snack TVD setelah kita review interiornya. Nah, karena basicnya bus ini masih Jetbus 3, jadi lover AC-nya itu masih menggunakan Jetbus 3, teman-teman. Nah, di atasnya ini ada USB untuk ngisi daya, kemudian ada tombol lampu, ini nyala. Oke, nyala juga. Nah, di sampingnya ini ada lover AC nih. Nah, sebenarnya untuk Jetbus 3 sama 5 itu kalau menurutku malah cenderung aku lebih suka yang Jetbus 3 sih untuk masalah lover AC. Ya, walaupun dari segi estetika udah ketinggalan zaman ya. Tapi untuk yang nggak suka dingin ataupun malam hari, dingin pada malam hari, ini cocok teman-teman. Walaupun masih sangat dingin ya. Nah, karena kalau yang di Jetbus 5 itu kan nggak ada tutupannya tuh. Nah, jadi dia bakal lebih banyak keluar dan bertabrakan di kulit kita. Itu wah, itu dingin banget sih. Nah, ini teman-teman, salah satu kru daripada bus TVD. Ini orangnya asik nih, masnya. Namanya Mas Rizky. Nah, kalian bisa nanti kalau mau naik-naik atau mau pengen bareng Mas Rizky bisa nanti. Aku tulis nomornya di bawah. Mantap, Mas. Robert ya sakit. KM 791 itu ya 519. Iya, nah terus kan pulau nih kayak bayarnya kayak nanti tiket gitu, kayak mulai sesuk beli tiket gitu. Ini Padahal kalau naik bus itu kan nggak pernah mabuk ya. Tapi kalau kemarin kan naik juragan, padahal naiknya sleeper itu, Mas. Mabuk aku, Mas. Wis. bingung ya masalahnya, Mas ya. Padahal bisa apik, tapi aku mabuk, Pak. Oh, paling kan ada sekitar sih, ada orang sih ngomong ya bingung. Oke, teman-teman, jam 3 kita tiba di RMRBT. Ini rencana sih ya, bocoran dari kru, bus TVD yang dari arah Cilacap atau dari barat itu nanti akan masuk dan servis makan di sini. Tapi untuk saat ini tanggal 24 Desember ini masih uji coba lah. Nah, jadi untuk sementara masih beli sendiri-sendiri teman-teman, pakai uang sendiri-sendiri. Nah, nanti kemungkinan bakalan ikut di harga tiket. Nah, jadi seperti bus-bus malam pada umumnya. Nah, jadi kita bahas sedikit mengenai bus yang satu ini. Ini adalah bus asli Jawa Tengah, Kebumen kalau nggak salah. Nah, jadi ini dia bus TVD. Bus ini menggunakan bodi dari Adiputro Jetbus 3 SHD kayaknya. Soalnya dia menggunakan sasis Hino RM 280. Sasis Hino yang sudah Euro 4, teman-teman. Wah, gila, di sini panas banget. Nah, jadi untuk liverinya itu seperti ini. Jadi masih satu grup dengan efisiensi. Warna hijau yang hijau tua gitu. Kemudian untuk selendang yang di samping ini udah dihilangkan demi kenyamanan penumpang tentunya. Karena selendang geprek itu sangat ini sih teman-teman untuk view. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya ada unit yang JB5 teman-teman. Ya, kalau kalian mengamati di IG-nya bus efisiensi itu kan yang di branding untuk buka rute di Cilacap Malang itu kan JB5. Nah, nanti kemungkinan
kayaknya itu besok dia akan jalan dari Cilacap menuju ke Malang. Kemungkinan video ini terlambat tayang, teman-teman. Nah, jadi ya agak ini juga ya. Nah, jadi ini dia menggunakan sasis Hino RM280 ABS. Ini sasis yang sekarang familiar nih. Jadi untuk tampak dari luar seperti ini masih dengan ciri khas JB3. Nah, Cilacap, Jogja, Surabaya, Malang. Nah, jadi tadi itu kan dari Solo ya. Solonya itu nggak masuk di Terminal Tirtonadi, teman-teman. Mungkin kedepannya akan masuk di Terminal Tirtonadi. Menurut kru sih seperti itu. Untuk waktu istirahat dari bus TVD itu seperti biasa untuk bus-bus pada umumnya itu sekitar 30 menit, teman-teman, untuk servis makan dan juga sholat. Nah, untuk harga dari bus TVD kalian bisa lihat di layar kaca, nanti aku akan cantumin. Dan kemungkinan sih nanti akan naik selama masa Nataru atau Natal dan Tahun Baru. Oke, tadi kan kita masuk di Solo, jadi untuk fasilitas masih belum begitu maksimal ya. Coba nanti kita lihat lagi setelah ini. Karena aku udah kenyang, jadi aku nggak makan, teman-teman, di RBT ini. Nah, ini mumpung berhenti, kita review dulu. Nah, ini dia, teman-teman, armada TVD dengan kelas gold kelas atau emas. Nah, jadi untuk konfigurasi dari bus TVD ini 22. Jadi ini kelasnya sama kayak eksekutif, teman-teman. Jadi di TVD itu istilahnya gold. Untuk jumlahnya sih kalau nggak salah ya ada 26an seat. Jadi bus yang panjangnya itu sekitar 13,5 apa ya, untuk yang menggunakan sasis Hino. Ini lega banget, teman-teman, asli. Untuk space antara kursi dan leggers itu jauh banget. Kemudian seatnya itu juga lumayan gede. Ini produknya Aldila seperti ini dengan ciri khas warna coklat. Dan nah, ini untuk tampilan dari belakang seperti ini. Ini tempatku di sini, teman-teman. Jadi untuk jarak kursi ya, coba kita coba dulu. Balik dong. Sini. Ini kalau dipentokin sama orang sempit juga nih. Gini, set. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk kompartemen atas, coba kita lihat. Oh, ini ada pop mie. Kemungkinan sih colokannya nggak ada, teman-teman. Jadi faktor safety itu pihak manajemen bus mungkin sudah melepas colokan yang ada di atas ini. Nah, biasanya itu ada di samping sini, teman-teman. Ini nggak ada nih. Nah, kalian jangan takut kehabisan daya karena bisa ngecas di USB port yang ada di lover AC ini. Kemudian beranjak ke tengah. Nah, ini partisinya khas JB5, teman-teman, tapi terpasang di bus yang menggunakan JB3. Untuk toiletnya di sini, di tengah. Jadi keuntungan toilet tengah. Nah, ini dia, teman-teman. Toilet itu sebenarnya goyangannya nggak begitu terasa, teman-teman. Oh, ini. Nah, jadi seperti ini, dia menggunakan kloset duduk. Ada wastafel juga, kaca di sini. Tisunya nggak ada, teman-teman. Nah, ini untuk airnya di sini. Nah, jadi untuk keuntungan toilet tengah itu sebenarnya minim guncangan. Nah, tapi ada beberapa faktor, yaitu kru itu harus ekstra clean ya. Karena kalau misalkan bau, ini nanti pasti seluruh bus bakalan bau.
Nah, jadi harus ekstra dalam membersihkan toilet yang ada di bagian tengah. Oke, seperti itu. Dan hanya digunakan untuk buang air kecil. Kalau kalian naik bus, itu jangan sekali-sekali buang air besar, teman-teman. Karena tampungan bus itu tidak dirancang untuk menampung tinja kalian gitu. Nah, di samping kita ini baru masuk armada Pandawa 87. Ini kemungkinan armada Parwis, anak-anak sekolahan. Oke, kita coba intip. Yang mana? Berapa Mas? Misi Mas ya. Banyak Eka yang bis baru. Nah, jadi untuk di depan ada fasilitas ini kopi, teman-teman. Ada berbagai macam pilihan. Yang Patriot itu. Patriot. Ada teh. Nah, ini gulanya di sini, teman-teman. Morot tadi. Ini apa nih? Oh, buat ini ya, buat aduk ya. Ada 3 pilihan. Nah, cupnya di mana nih cupnya nih? Coba nanti kita tanya ke Mas. Nah, ada tisu juga nih di sini. Mantap. Kalian bisa seduh semuanya, ini gratis, teman-teman. Yang ada di dalam kabin bus TVD. Nah, ini dia dispensernya. Setelah kurang lebih 30 menit, kita diberangkatkan kembali dari RMRBT yang berada di rest area kilometer 519. Nah, jadi untuk informasi selengkapnya mengenai bus yang kita naiki saat ini, kalian bisa menghubungi nomor yang aku cantumin di kolom deskripsi. Kalian bisa cek juga IG dari PO Efisiensi. For your information, untuk pertanggal besok tanggal 22 Desember hingga seterusnya, penumpang tidak perlu lagi mengkhawatirkan tidak dapat servis makan, teman-teman. Jadi pertanggal 22 semuanya bus TVD sudah tersedia servis makan dan juga snack. Nah, jadi cukup menambah 10.000 saja. Gimana nih? Harga 170.000 dapat servis makan, snack, dan juga bus yang senyaman ini. Kalian tertarik gak untuk nyobain salah satu pemain baru yang ada di rute Malang, Jogja hingga Cilacap? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, ini dia tampak snack yang ditawarkan oleh PO TVD by Efisiensi. Gokil ini snacknya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama minum 1, jadi 8 item. Baru kali ini naik bus snacknya sebanyak ini. Gila. Ini yang pertama rotian, roti auk. Ini ada ini filus. Ini apa nih? Kayak cookies gitu. Ada nabati, sari gandum, dan ada pop mie dong. Ini gede lagi. Gokil emang. Rasa bakso. Mantap. Dan di depan masih ada kopi itu. Wah, cocok. Nah, nanti belum servis makannya kalau misalkan besok mau jalan untuk servis makan. Kalau misalnya udah masuk di servis makan, wah ini bakalan nggak ke ini sih. Apalagi di RBT itu kan kita dulu pernah makan di RBT itu di saat naik bus Narendra yang double decker dari Ponorogo. Nah, kalian bisa tonton di sini. Tuh. Wah, gokil sih. Ini bus-bus yang lain nggak punya kayak gini, teman-teman. Jam 6 kurang 10 menit, akhirnya kita tiba juga di kota Surabaya. Nah, jadi untuk titik penurunan dan juga titik naik bus TVD di Surabaya,
Itu menurut info nggak masuk di terminal Bungurasi teman-teman. Jadi kalian bisa turun di area Grab Lounge atau naik di Red Bus Lounge yang ada di daerah Medaeng. Nah, jadi seperti itu. Seperti biasa, pemandangan sore hari di daerah Medaeng pasti macet. Udah di depan itu ada pabrik, kemudian pom bensin. Belum lagi katanya solar langka. Wah, itu luar biasa sih emang Medaeng ini. Selalu macet. Agak ngalang gini. Berapa kasih jalan ya. Iya pasti. Ya kiri. Teman-teman, ini jam 6, kita udah beranjak keluar dari Surabaya. Setelah ini kita akan berhenti di tujuan akhir bus TVD, yaitu di Malang. Aku baru nyobain seatnya sih. Jalur apal nih. Wah, ini enak teman-teman. Aku ngerti ini kan dia dulu YouTube Pak. Loh kono. Nah, Jadi ya, dari yang untuk punya kesimpulan itu. perjalanan kali ini, di YouTube-nya efisiensi itu. Iya. Pokoknya ya nyoba lah. kalau menurutku 50-50 ya. Tinggal kalian mau naik dari mana. Kalau masalah fasilitas bus ini jangan ditanya, pasti mewah teman-teman daripada yang lain. Tapi untuk segi mungkin agen, nah itu bisa diperbaiki lagi dari pihak TVD, atau mungkin bisa lebih terintegrasi dengan titik keberangkatan, terutama ketika kita naik bus gitu teman-teman. Jadi untuk segi fasilitas dan layanan pun juga sebenarnya udah sangat layak lah untuk masuk di wilayah Malang Raya, di mana salah satu wilayah yang paling panas di dunia perbusan teman-teman gitu. Paling-paling nek wayangnya sini enggak biasa kan wayang lawas rawani gitu Mas. Ya enggak sampean. Nek wayangnya asli kulon umpama masih tahap berapa PP kok terus nusuk ini mesti mikir Mas. Besok tanggal 22 akan jalan tronton dari arah Cilacap menuju ke Malang teman-teman. Dari Salatiga tadi menuju ke Malang itu total pengeluaran sekitar 185.000 dari Salatiga menuju ke Malang. Bukan untuk kaum yang cari yang murah, tapi itu kalian yang pengen tidur di perjalanan, pengen istirahat, ya pengen dimanjakan lah dalam perjalanan. Di sini sangat worth it teman-teman. Tapi kalau kalian cari yang murah, ya masih ada pilihan yang lain. Ya ada harga ada rupa sih biasanya gitu. Nah ini jadi kalau naik dilepas ya. Aku cuman ngukur ini. Sebenarnya untuk selonjor itu kalau yang tinggi 174 itu ya lumayan sih, agak sempit juga sebenarnya. Tapi ini kalau dibuat kita lurus ke depan, ini masih
Nah, banyak banget teman-teman, space-nya ini masih banyak banget. Asli. Gokil sih. Oke, kita tiba juga di Malang. Ini di perempatan Karanglo. Nah, oh Malang Cirebon, Handoyo. Nah, ini depan kita ini adalah karoseri bus TVD. Jadi bus ini dibuatnya di sini di Adiputro. Jam setengah 8 tepat, kita akhirnya tiba juga di Terminal Arjosari Malang. Jadi disinilah akhir perjalanan bus TVD dari Cilacap menuju ke Malang. Nah, aku nanti rencananya akan turun di daerah Blimbing teman-teman, ikut bus ini. Karena setelah ini bus akan nyolar di daerah Blimbing. Kemudian nanti akan balik lagi menuju ke Terminal Arjosari untuk melanjutkan perjalanan di esok hari. Nah, jadi bus ini spesialis pagi hari nih. Aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah nonton video ini hingga selesai. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Solo Travel. Pak, matur suwun. Sukses selalu, sehat selalu. Amin. Monggo. Matur lho. Oke, makasih Pak. Mas 2 Mas, makasih. Oke. Oke, Mas, terima kasih banyak. Kabar-kabar ya? Oke, siap. Sukses selalu. Terima kasih pada teman-teman yang telah mengikuti videoku hingga selesai. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, serta subscribe ke channel Adam Bintara agar tak ketinggalan video-video terbaru dan menarik lainnya. Sekian, terima kasih.